Orang yang beriman, orang muslim, kalau dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah, maka punya kewajiban. Karena orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, itu tidak cukup kalau hanya sebatas menjalankan ritual-ritual ibadahnya yang secara vertikal saja kepada Allah. Tidak bisa hanya hablum minallah. Orang yang bertakwa itu, esensi takwa dalam Al-Quran itu, setiap kali di dalam Al-Quran kita temui kata takwa beserta derivasinya atau kata-kata turunannya, itu tidak lepas dari dua makna. Yang pertama, hablum minallah, yaitu peningkatan kualitas ibadah ritual kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, sholat, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah-ibadah ritual yang hubungannya langsung kepada Allah. Nah, kita kalau hanya mengamalkan ini, maka kita hanya akan menjadi soleh, saja. Padahal dalam agama kita, kewajiban seorang mukmin itu selain menjadi soleh harus muslih. Maka dalam Al-Quran, orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu pasti punya ciri. Yang pertama, ibadah ritualnya, hablum minallahnya itu baik. Selain itu, hablum minannasnya juga baik. Coba dilihat itu, Ustaz. Quran surah Al-Baqarah itu, di awal-awal Quran surah Al-Baqarah, dari ayat 2 sampai 5 itu. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini kita sudah hafal, mari kita perhatikan maknanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dengan kata lain, setiap huruf di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman, tidak usah ragu. Jangan ragu sedikit pun terhadap Al-Quran, karena ini betul kalamullah, firman Allah. Tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Meski dirubah satu huruf pun tidak ada yang bisa, karena Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi kalau ada orang yang ingin merubah satu huruf saja di dalam Al-Quran, misalkan fa mau diganti dengan wa, pasti ketahuan, pasti akan ketahuan. Karena Allah yang menjaga. Melalui siapa? Ya para hafid itu, para penghafal Al-Quran yang mutkin. Inna nahnu nazzalna dzikra, di situ digunakan dhamir nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Setiap Allah menggunakan dhamir nahnu, kalau kita artikan berarti kami, itu berarti proses penjagaan Al-Quran itu melibatkan beberapa unsur. Bukan langsung Allah, itu bukan, tetapi melibatkan beberapa unsur. Dalam hal ini Al-Quran memang hakikatnya Allah yang menjaga kemurniannya, tetapi melalui para penghafal Al-Quran yang mutkin itu. Maka kalau ada orang yang hendak merubah isi Al-Quran, meski satu huruf saja, pasti akan ketahuan. Makanya kita orang beriman harus yakin betul
Jangan ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, sudah, tidak usah berpikir panjang, langsung kerjakan. Apa yang Al-Quran larang, tidak usah pikir panjang, langsung kita tinggalkan. Itu kalau kita ngaku sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Lah siapa orang yang bertakwa itu? Diteruskan. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadza bayanul linnas. Nah, Quran ini adalah penerang bagi seluruh umat manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak mau menerima Al-Quran. Makanya yang mau menjadikan Al-Quran sebagai penerang dan petunjuk untuk kehidupannya ya hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama punya ciri, yaitu orang-orang yang mengimani sepenuhnya pada hal-hal yang gaib. Mengimani keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, meski secara mata tidak bisa melihat, secara kasat mata tidak terlihat. Mengimani adanya surga dan neraka. Nah, iman, yakin pada hal-hal yang gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu disebut iman. Makanya dalam ayat ini, ciri pertama orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah, yang senantiasa mengimani pada hal-hal yang gaib meskipun tidak bisa melihatnya. Karena yakin pada yang tidak tampak itu disebut iman. Yakin pada Allah itu disebut iman. Yakin pada surga dan neraka itu disebut iman. Namun kalau yakin pada sesuatu yang tampak, maka itu disebut ilmu. Sesuatu yang tampak disebut ilmu. Yakin pada yang tidak tampak, yang gaib, yang Allah beritakan dalam Al-Quran, yang Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu disebut iman. Kemudian setelah itu wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat ini kan kita berinteraksi kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sholat itu, berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat erat dengan Allah. Nah, kalau kita tidak iman kepada Allah, bagaimana mungkin kita akan melakukan sholat? Nah, sholat ini adalah ibadah-ibadah ritual. Sehingga orang yang bertakwa punya ciri yang pertama, yaitu al-bu'du rabbani, punya dimensi ketuhanan, dimensi hubungan vertikal dengan Allah itu baik, dengan cara mendirikan sholat. Sholatnya bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Bagi orang Islam punya kewajiban sholat, namun sholatnya betul-betul berfungsi mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya hingga akhir ayat kelima itu. Semuanya merupakan ibadah-ibadah ritual, ibadah vertikal yang berhubungan langsung dengan Allah, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Ini ciri orang yang bertakwa, ciri pertama orang yang bertakwa. Namun di dalam Al-Quran tidak cukup orang yang bertakwa itu hanya bagus dalam ibadahnya, dalam hablum minallahnya saja tidak cukup. Ada ciri yang kedua yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Imran itu, surah ketiga ayat 133, 134 itu. Mari dibaca Ustaz. Dia ada hablum minallah, ada hablum minannas. Orang yang bertakwa itu baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungannya dengan manusia. Ibadah sosial. Kalau yang di Al-Baqarah tadi ibadah ritual, Ali Imran ini menunjukkan ibadah sosial. Mari dibaca Ustaz. Surat Al-Imran surat 3 ayat 133 dan 134.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ibadah sosial. Ciri kedua orang yang bertakwa. Yang pertama tadi, baik, bagus, istiqomah dalam ibadah ritualnya kepada Allah. Itu soleh, menjadi orang yang soleh. Namun orang yang bertakwa, kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, ada ciri keduanya, yaitu bagus pula ibadah sosialnya. Hablum minannasnya baik. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabbmu, menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah menuju surga Tuhanmu yang sudah Allah sediakan. Surga itu seluas langit dan bumi. Maka kita diperintahkan oleh Allah bersegera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, di mana surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita akan rugi sekali kalau sampai di hadapan Allah kelak ternyata Allah yang sudah siapkan surga seluas langit dan bumi, kita tidak diizinkan oleh Allah meski hanya sekedar untuk meletakkan satu kaki di surganya. Na'udzubillah. Padahal Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Seluas itu, tetapi Allah tidak izinkan kita hanya sekedar untuk menaruh satu tangan kita di surganya Allah. Allah tidak izinkan. Na'udzubillah. Karena yang berhak untuk memasuki surganya Allah nanti, yang diizinkan oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Surganya Allah itu u'iddat lil muttaqin, hanya Allah persiapkan, sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa dalam ayat itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, itu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, as-sarra, dalam keadaan longgar, maupun dalam keadaan sempit. Sehingga baik dalam keadaan longgar, berkecukupan, atau sempit, kekurangan, orang ini punya jiwa suka menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Dia orang ini tidak hanya bernafkah, infak, sedekah ketika berkecukupan saja. Sekalipun dia kekurangan, dia akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa menafkahkan hartanya di jalan